Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Gadang yang tidak sia-sia buat fans McLaren ya. Buat fans kudak jingkrak gimana nih? Waduh, ngeri ya. Ya, aduh. Sia-sia. Asal Martin jangan ditanya. Asal Martin jangan ditanya nih. Lu tuh yang gimana Aston Iya, Martin tuh. Bangga banget lagi overlap aja. topinya dipakai, baju dipakai, gila bangga banget. Anjir. Kemarin hampir poin Alonso tapi disundul Lawson ya kan. Sedih. Iya, parah banget anjir. Sprint ngampas. Hampir poin loh itu di sprint loh. Tersundul guys. Lawsonnya penalti ya by the way buat kalian yang nggak tahu Lawson penalti ya. Iya, 5 second ya. Parah kemarin. Oke, jadi ya itulah apa guys? Itulah podcast ini guys. Kalau kalian sudah subscribe dan see you the next Turning Point. Bye bye. Wah ya. Rekor. Belum apa-apa. Oke, jadi close. ya kemarin Miami kita begadang ya jam buat di Indonesia sih jam 3 atau Nopal Australia jam berapa? Pagi sih Nopal enak harusnya nontonnya. Nah. Iya Jay. Jam 6 pagi. Jam 6. Wow. Tapi enak kan jam bisa tidur dulu gitu loh. Tapi kita jam 3 subuh. Dapat sih. Yang mana scam ya, katanya akan cuacanya hujan, ternyata nggak hujan teman-teman. Agak gue tungguin hujan-hujan anjir. Ya kan katanya. Tapi katanya hujannya kemarin tuh kayak katanya di pinggir-pinggir doang gitu, di pinggir-pinggir sirkuit, ngelewatin sirkuitnya. Jadi kita nggak tahu. Punten. Kita nggak tahu bener apa enggak. Yang jelas pokoknya di sirkuitnya tidak ada hujan guys. Jadi scam guys ya. Ya seperti yang kita tahu F1 tanpa hujan ya begitu ya kan. Salip-salipannya minim. Ya. Kemarin ya, gue inget banget 30 lap kurang lebih itu sorotannya ke Ferrari terus ya. 30 lap. Saking gak ada battle di tempat lain guys ya. 30 lap tuh Ferrari terus. Setelah VSC kedua pokoknya. Setelah VSC itu Ferrari terus tuh. Ferrari ya. Soalnya emang tricky ya kemarin Ferrari. Tapi ya kita akan bahas satu-satu teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya. Bantu F1 Sip ke 200.000 subscriber. Gokil. Oke. Miami kemarin Oscar lagi-lagi menang. Oscar Piastri ya sudah mengalahkan kemenangan Lando Norris guys ya. All time. Yeah. Jadi Oscar 6 kali win, sementara Lando all time karir winnya di F1 5. Jadi Oscar sudah menyalip Lando di tahun kesekiannya doang di F1 ya, di McLaren ya. Beberapa tahun lalu, 3 tahun lalu lebih tepatnya kayaknya ya. Oscar tuh masih punya Alpine ya guys ya. Betul. Sekarang sampai itu McLaren langsung wasat set guys ya. Gila. Alpine sih menurut gua menangis ya ngelihat Oscar sekarang gacor kayak begini guys ya. Sumpah menangis banget. Andai kalau dia di Alpine ya salah sendiri ya kemarin malah milih Alonso ya kan. Alonsonya pindah ke Aston Martin. Aston Martin jelek. Juga gitu. Aduh, serba salah ya. Alpine gitu. Alpine. Skor lah ya, skor dulu lah. Mungkin kita includein sprint race gak ya? Sprint race di-includein gak? Ini keseluruhan weekend kali ya kalau itu namanya. Weekend nilainya kan. Adalah nilai Miami weekend ya karena ini ada sprintnya teman-teman ya. Iya betul. Oke. Regi. Skor. Aduh. Kalau dibantu sprint mah 9 ini. Karena kalau kata gua ya dramanya di situ ya, di sprint guys. Kalau kata gua ya, cuma sprint ya. Kalau misalkan tanpa sprint 7,5 ya. Oke. Scam gua. Menarik. Ya, tapi seru sih, sama-sama seru ya karena spicy juga tuh lihat Oscar Piastri sama Verstappen di awal balapan gitu ya sampai lap 20. Mungkin kurang lebih deg-degsar gitu ya. Apakah bakal clash antara kedua pembalap? Sama-sama mental juara nih Oscar Piastri sama Verstappen. Beda sama Norris gitu ya. Kalau sama Norris kalau sama Norris itu kenapa gitu ya? Duelnya tuh ujung-ujungnya he push me off gitu ya. Kayak gitu mulu gitu ya. Gak ngerti gue. Beda banget ya sama Oscar Piastri itu stay calm gitu guys. Mau nyalip langsung Oscar ya kan. Terus. Ada tenang-tenangnya enak gitu ya kalau Oscar Piastri pengen nyalip Verstappen dia. Norris mah ujung-ujungnya he push me off baru tikungan pertama ya. Tikungan 2 ya baru lap awal he push me off gitu ya. Gak ngerti gue. tapi cukup seru lihat sisanya kayak itu tadi ya kayak banyak sorotan dari Ferrari terus juga sprintnya
Ya gimana itu drama Itu. sih. Williams juga drama William di situ ya. bagus banget Kata gue William. drama sama Sainz Albon itu menurut gue cukup spicy juga tuh. Sisanya Aston Martin kurang greget ya kalau di main race. Di sprint juga agak kurang ajar aja. Nyesek sih. Aston Ya, Martin sisanya kemarin ya. Stroll poin ya di sprint ya? Poin gak sih? Lupa gue. Iya. Iya, Sprint. Soalnya Poin ya? masih Sprint doang. masih top 10 itu di poin. Bentar, Poin gue cuman cek. Sprint race-nya kemarin Lance Stroll itu posisi, ya Allah error lagi. Kemarin posisi berapa ya? Oke lah, Bang. Miami Grand Prix. Bentar guys, gue lagi ngecek sprint race ya. Ini dia. Bagus sih, Ya, bagus error. Stroll. Stroll kelima. Tuh kan kelima kan? bagus. Stroll kelima. Di 4 website poin. gua Langsung langsung. 4 poin. coba. Tuh kan? Menggendong gitu ya. Jadi Lance Di Stroll sprint itu mah. menggendong guys ya. Apa-apaan tuh Iya. Alonso guys. Alonso worst guys. L Worst. carry bosku. Harusnya bisa dapat Gila. poin tuh dua-duanya. Malah The Oke. window licker. 9 dari Regi tapi overall ya. 7,5 kalau race-nya doang. Dims. Overall ya 85 lah. 5 ya. 85. Kalau race-nya doang ya 8 oke lah. 8 oke. Race-nya 8 Dims. Lumayan gede ya. 8. Ya, I get what I want sih. Karena apa? Gue akhirnya nemu orang yang bisa bikin Verstappen tuh gak nyaman. Piastri doang bisa gitu. wah. Cuman Piastri ya bisa bikin Verstappen ngelok di tren 1. Tidak dengan lu lihat dah Verstappen sama Piastri duel. Ada di mana dia? Nggak ada, diem. Piastri diem sepanjang balapan. Mikir mau nyari tuh mikir bukan ngomong. Iya, ini. Oh gitu ya. Yang ini Apa gitu? ngomong mulu kayak ya udah lah. Nanti Ini sisanya siapa nih? sisanya nanti. Gue mau simpen buat nanti, tapi sisanya nanti dulu. Dims haters Norris guys. Dims guys. Gue nggak haters Norris, gue cuman Hidup kok cuma buat nge-hate orang. Aduh, parah. I'm ini. being realistic and based yang gue lihat kemarin gitu loh. Gitu ya. I'm being neutral here. Ferrari juga bilang jelek kok. Oh, netral gue mah. Ferrari bilang jelek kok. Oke. Tapi Norris gimana walaupun dia wawewo dia P2 tetap. Ya, mobilnya kenceng. Di akhir-akhir juga ngejar Piastri kan. Hampir. Ya, sudah santai, hampir doang. Oke. 8,5 dari Dims. Noval. Nah ini nih, the haters bukan gua ini nih, samping gua the haters nih anjing. Kapan sih kalau overall weekend? Kalau race soalnya overallnya 8 coba. Race-nya doang? Dari kalau race-nya doang sih kayaknya soalnya aku tuh nonton 45 menit pertama gitu. Jadi di sini kan mulai jam 6 tuh. Aku nonton sampai jam 6.50 itulah. Itu kalau nggak salah aku ingat banget lap 30-an. So the fun ends for me lap 30-an. Terus aku nggak nonton abis itu sampai akhir gitu kan. Terus aku lihat akhirnya McLaren bantu 30 tuh Norris sudah P2 belum ya? Udah harusnya ya? Udah wantu. Cuma udah wantu. ini Russell juga udah P3 soalnya waktu itu abis VSC apa ya yang VSC. Berman meledak kalau nggak salah ya sih. Benar. Ya kan Berman meledak kan. Terus 3-3 ya. Aku kasih di race-nya 7,5. Di sprintnya 8,5 sih soalnya lebih jadi rame. Rata-rata Jadi kan 8 ya. Rata-ratanya 8. Nah, jadi ya naik angkat sprintnya karena kemarin hujan ya. Hujan nggak pernah ngecewain ya. Iya, of course. Mau di sirkuit manapun, seampas apapun sirkuitnya kalau hujan, it'll make things easier. It'll make things better. Yes. Oke, jadi lihat nih, 8 tapi Red Bull nih. Kalau gua 8,5. Aslinya 8, cuma setengahnya gue tambahin karena ada balapan Lego ya. Nah itu gue tambahin tuh. Wih, gue suka asli coy. Bagus itu loh. Bisa kepikiran gitu loh. Legonya bisa jalan. Gue kira display doang gitu Lego ya. Iya anjir. Bisa jalan coy Legonya. Dan kenceng loh itu. Katanya sih 20 km per jam doang. 20 km per jam doang. Ya tetap aja kenceng Pak. Lumayan. Gue lihat behind the scene-nya di Legonya sih kayak dia. Ternyata di dalam tuh udah ada kerangka mesinnya kan.
Terus baru ditutupin sama Lego-legonya gitu bodinya. Lego, iya. Anjir pinter juga gue bilang. Boleh juga nih gitu kan. Terus kalau nabrak bener-bener kayak uang. Nabraknya kemarin sih patah-patah semua tuh kemarin part-part Legonya gila. Berserakan. Lego-legonya ya. Itu sama drivernya ditabrak-tabrakin beneran lagi GG emang. Gila emang driver F1. Ya, Mereka bisa banyak berani orang sih. ya. Testimoni. Oke, jadi itu ya the best driver parade guys ya, ever kayaknya ya. Itu paling keren ya. Iya. Mau driver-drivernya nyetir sendiri gitu kan. Apalagi lihat Lewis Hamilton gitu, ketawa-ketawa sama yang lain. Cengakak gitu. Sebelum Lu apa? lihat- Sebelum disaster buyar. risk. Lu lihat Lance Stroll, disaster. kagak ada senyum-senyumnya, Cok. Sol gini Sol, duduk gini dong. Iya, gini. Iya. Plastik kan. Gila tuh orang Emang. kayak apa sih maunya gitu loh. At least lu tuh kelihatan happy lah. Apa pencitraan gitu loh. Iya. Window Orang licker. gimana sih anjing? Dia kayak Ya. kayak udah gak mau itu padahal lihat Lewis Hamilton aja bisa have fun kayak gitu, dia cuma duduk santai gitu. Iya, Anjir. Ngeri. Gue yakin tuh dia yang gak mau nyetir, udah Alonso aja lu nyetirin aja lah. Males gue gitu kan. Harusnya kan logikanya kan kebalik ya. Orang yang tua yang di belakang gitu loh. Ini yang tua dia. yang tiris. Tua yang nyetir anjir, gila emang Lance Stroll. Jadi nah, mereka itu pasti Lance Strollnya yang benar-benar gak mau itu. Udah lah, lu aja Alonso, aman-aman, gue gak mau, udah. Iya, Dari semua orang masalahnya guys, cuma dia yang gak happy mukanya soalnya. Iya, Kalau anjir, satu cuma dua dia. mungkin Oh, oke. gitu mah dia Max gitu. Dia doang Verstappen soalnya. happy ya kan, Max Masa kecil Verstappen itu nggak main fun. Lego. Ya, gak perlu main Lego fun, Pal, untuk nge-fun itu jadiin itu fun ya kan. Itu terlalu itu Gila ya. lucu-lucuan, seru-seruan loh itu loh. Jadi ya itu doang guys. Gimana Aston Martin? Hey, Rek. Kurang ajar tuh. Ditembak aja. Oke, Iya, jadi itu udah buat pasti gua suruh. 8,5 ya karena ada Legonya teman-teman. But ya itu skor, tapi kita akan bahas sedikit-sedikit ya tentang weekend Miami ini, yang mana gak banyak tim juga yang bawa upgrade dan ada Iya. beberapa yang upgrade Red- seperti Red Williams. Bull Williams doang bawa upgrade, Red Bull bawa upgrade, Ferrari nggak bawa upgrade. Bawa Intinya- livery. Iya, itu bukan upgrade. Ah. Itu bukan upgrade ya, mohon maaf ya. Itu bukan upgrade nih. Gue bacain nih, yang Racing bawa Bulls upgrade juga. itu kemarin di Miami Upgrade, ada Red upgrade. Bull, Mercedes, Red Bull dan Iya. Mercedes dan Alpine dan Sauber, 4 tim itu bawa performance upgrade. Floor. Red Bull 2 Iya. kali performance, Alpine 2 kali performance, Mercedes 1 kali performance, Sauber 1 kali performance. Jadi 4 tim itu upgrade teman-teman ya. Lalu Aston Martin 3 kali sirkuit spesifik upgrade. Sirkuit spesifik ya. William 1 kali sirkuit spesifik. Jadi upgrade yang kelihatan bagus cuma William ya kemarin ya. Aston Martin entah Iya. kemana gitu ya. Entah kemana. Betul. Itu upgrade-nya yang dibawa kemarin di Miami, dan ada beberapa tim yang gua gak sebut, of course gak upgrade ya. Salah satunya Ferrari mungkin yang paling kelihatan. Pertama Ferrari udah kalah banget di waktu di sprint quali sih masih gak terlalu kelihatan ya. Sprint masih Ferrari masih di atas gitu ya. Waktu di sprint benerannya quali beneran sama race-nya baru tuh bener-bener dikadalin sama William ya. Itu menarik banget. Kalau McLaren kita nggak usah bahas lah ya. Memang kita udah race ke 6, ya bener ya 6. Iya 6. Yap. Kita udah sepakat kalau McLaren tuh memang mobil yang sangat-sangat kencang. Bahkan kemarin finish 30 detik di depannya Russell teman-teman ya. 30 detik ya. Nggak main-main ya. Ini Gila. 30 tuh 30 detik lebih dengan- jauh dari gapnya Verstappen tahun-tahun kemarin yang waktu Verstappen imba ya. Tuh. Jadi dan itu 30 detik itu dilakukan hanya dalam waktu kurang lebih setengah lap. Iya, Karena iya. kan setengahnya kan Iya, iya. mereka masih 25 bener, lapan mereka masih di berarti. belakang. Mereka masih Oscar sama Lando masih di belakangnya Verstappen waktu itu kan. Jadi ketika Viasi mereka berdua di depan langsung tuh baru hilang. Jadi cuma diperlukan sekitar 20 sampai 30 lap untuk bisa mendapatkan gap 30 detik dari Russell. Itu gila banget. Bayangin kalau 1-2 dari awal udah Piastri sama Norris guys. Udah kayak gitu. Itu kayaknya 40 detik bisa itu. Gila. Jadi Raw pace McLaren gila berarti ya anjir. raw pace-nya gila banget McLaren. Ya seperti yang gue pernah bahas juga, ini masalah dirty air doang. Makanya nyalip-nyalipnya agak lama gitu ya. Walaupun memang mobilnya sangat kencang, tapi karena ada dirty air ya nyalipnya harus pelan-pelan dan harus sedikit. Dan Verstappen. Ya dan Verstappen jadi harus sedikit lebih mikir kalau kata Dims. Jadi ya, dan kemarin Piastri
berhasil switchback, Lando sedikit ada drama dikit, terkendala. Ya kelihatan lah bedanya ketika Lando nyalip sama Piastri nyalip itu kita kemarin bisa lihat perbedaannya Betul. gitu. Perbedaannya. Iyalah. Gimana? Dims kayaknya mau ngomong something nih. Jelas. Ini kan yang disimpan dia tadi. Ya ini pada perspektif gue aja sih. Kalian bisa bilang ini salah apa enggak, terserah kalian. Perbedaan yang paling mencolok dari Piastri sama Norris adalah Norris itu ketika battle sama Verstappen, dia tuh selalu nyampingin Verstappen dengan harapan apa? Dengan harapan lu Verstappen ngasih, nggak bakal anjir. Nah Piastri ketika duel Verstappen dia cuma neken doang, kayak kesampingin mundur, samping sini mundur lagi. Dia tuh nggak pernah nyampingin sampai bikin Verstappen tuh lebar langsung switchback. Karena apa? Karena Piastri tahu kalau dia nyampingin bakal didorong, dan bener aja ketika Lando ngelakuin hal yang sampingin, dorong lah sama Verstappen. Nah, Dan itu. Piastri sama Verstappen sama-sama batu, cuma bedanya Piastri itu lebih kalem dikit, nggak kayak Verstappen kerusak-kerusuknya ya. Despite mobilnya Piastri emang kenceng, tapi kalau itu bukan Piastri, ya belum tentu bisa nyalip juga. Lo kalau lu terus itu juga belum tentu bisa nyalip juga tuh. Ini adalah perbedaan gaya lu ngadapin Verstappen tuh beda banget Piastri sama Norris. Ya menurut gua mungkin bahasa halusnya Norris tuh lebih konservatif lah. Norris tuh lebih orang yang baik gitu lah ya bahasanya. Iya, Lebih tradisional chill. cara nyalipnya. Ya nyalipnya tuh pokoknya ya respectin gua lah gitu loh. Kita sama-sama Iya, balap. itu diharapin. Itu diharapin. Mistake. Yang mana gila aja Pak nunggu Verstappen mistake sampai Kelly tua pun gak bakalan mistake itu Verstappen. Sampai Lili punya adik lagi. Iya. Masih tetep itu. Verstappen ada mistakes lah. Kemarin waktu nyalip disalip Oscar kan mistakes tuh dia. Iya. Lock up terus di switchback sama. Ya intinya mistakesnya karena di pressure kan. Makanya habis itu kan Verstappen kan bilang kan apa? Pokoknya dia bilang apa? Rem nggak jelas nih gitu kan. Remnya benar-benar. Enggak itu. Useless. Emang Dia bilangnya gitu. Emang udah let break aja tuh defense aja nih kalau. Iya deh. Cuma kemarin tuh gue tuh bilang apa waktu awal-awal Norris kan start P2 ya. Gue bilang ini Norris bisa ngelakuin hal yang sama Piastri di Jeddah. Kan yang mana Norris kan udah tahu di Jeddah rekan gue ngelakuin hal ini dan aman. Berarti bisa lah gue lakuin juga. Nggak dilakuin sama Norris. Yang mana ya startnya jelek. Norris jelek startnya intinya. Yang mana Verstappen langsung ke kanan tuh. Langsung tampar. Dan akhirnya ya kebuang-buang itu tadi ya. Yang dia Norris tuh sempat turun ke P6 di awal ya. Karena yang ke buang. Ya di habis turn 3 gak sih? Pokoknya keluar turn 3 terus Norris langsung kena salib. Malah Verstappen yang lakuin itu ke dia, bukan dia yang lakuin itu ke Verstappen. Iya. Ya Verstappen kan emang udah tahu rulesnya ya. Highlight. Hidungnya di depan ya hak Verstappen lah, mana ada investigasi. Ya intinya kemarin Norris juga sempat battlein Verstappen. Dia mau mencoba battlein Verstappen dengan hal yang sama tapi Verstappennya keluar sirkuit terus akhirnya dikasih balik sama Norris, ingat gak? Iya benar-benar. Dua-duanya keluar. Jadi akhirnya dikasih balik tuh sama Norris. Tapi ya hasil besoknya disalip lagi gitu ya. Jadi ya secara mobil kenceng gitu ya. Dan Norris. Oke, lu setuju nggak tentang pernyataan Norris gitu? Verstappen Verstappen tuh mainnya kurang smart. Harusnya kemarin Verstappen tuh bisa P3 gara-gara dia gerusak-gerusuk jadi P4 tuh. Di wawancara Norris bilang gini ya. Kebanyakan baca komen IG itu Norris. Terutama kayaknya komen di postingan dia sendiri itu loh. Norris gak pinter ini. Harusnya bisa sabar terus ntar dapat P3. Terus kayak Norris bilang gitu aja. Lihat komen ini. Like what the hell dude. Jadi harusnya Verstappen kemarin gimana-gimana tetap P4. Ya mau gimana lagi. Karena jujur ya yang krusial adalah timing VSC-nya. Russell itu dapat free pit stop. Advantage banget gila. Enak banget dapat kepotong free pit stop karena bener-bener kan window tuh itu lagi pit window kan. Verstappen pit terus selap 2 lap Berman mungkin maksudnya Norris tuh gini Pal. Mungkin ya maksud Norris tuh kalau Verstappen pinter dalam tanda kutip, pinter tuh dalam artian misalnya tidak ngebattlein
Piastri Norris. tidak ngebattlein Norris sehingga Verstappen tidak hilang waktu. Oleh karena itu kalau Verstappen tidak kehilangan waktu, VSC-nya maksudnya Russell-nya juga nggak mendekat-mendekat. Kan karena mereka battle terus, Russell-nya deket tuh. Akhirnya kecolongan di VSC. Mungkin maksudnya Norris tuh gitu. Harusnya cuma ya tolol aja masa nyuruh Verstappen ngasih posisi aja. Nih. Ya kan nggak bisa kayak gitu. Seorang Verstappen suruh ngalah, tidak mungkin. Nggak ada. Tidak mungkin. Nggak ada kamusnya itu. Lap 1 sampai lap 25-an gitu kan. Itu ya bisa dibilang show-nya itu adalah Verstappen yang dikejar sama dua McLaren gitu kan. Battle sama mereka berdua ya. Show-nya di situ loh. Kalau balapan asal kasih doang kayak apa gitu kan. Apa? Bukan balapan loh. Iyalah. Yes. Kayak apa namanya? Ya mungkin kalau Verstappen tahun ntar bakal ada VSC ya mungkin kelihatannya bodoh gitu ya. Tapi ya kalau at that moment di dia saat juga itu tahu ya kan ada VSC apa enggak, bener. Iya nggak tahu. Tahunnya balapan bakalan one stopper gitu dari start sampai lap 25 sampai 30-an, habis itu ganti ban terus till the end gitu kan. Yang mana ketika ketika masuk lap 25-an, 24-an gitu kayak balapannya pokoknya udah mulai agak settle gitu kan, walaupun di belakang masih agak ramai tapi di depan kan gapnya masih ada gitu loh, kayak Verstappen ke belakangnya itu ke Antonelli kalau nggak salah itu kan 2,5 detikan 2 detikan yang mana nggak jauh, cuma nggak deket-deket banget juga gitu loh, yang mana masih manageable juga kalau misal Antonelli yang mana terjadi gitu kan, Antonelli pit terus langsung Red Bull bales, oke, nggak mau kena undercut nih karena Red Bull fokusnya fokus ke belakang juga gitu loh, yang mana logis karena again nggak ada yang tahu ada VSC mobilnya Berman bakalan meledak. Ya at that time it's a good decision. I mean that's racing. Ya nggak ada yang tahu apa di balapan bakalan terjadi safety car atau VSC. Kalau misal kita nonton lagi kelihatannya wah ini bad decision nih, tapi at that moment ketika kalian pikir lagi, oh iya ya, di momen tersebut ya itu lagi balapan at the heat of the moment, so emang statement yang agak menarik. Kalau Norris ngomong gitu, kita juga bisa ngomong gini dong. Lah, kalau kemarin gak VSC dan Verstappen tetap ketiga, apakah lu akan ngomong gitu juga? Terus kemarin tuh gitu logikanya. Norris waktu diwawancarain sama si Jensen Button waktu di mobil, ada mukanya Piastri kayak apaan sih ini orang? Ada kayak gitu sumpah. Jadi iya. Jadi di Sky. Ya, waktu ditanyain kan gimana battle dengan Max Verstappen, terus Norris tuh jawab, ya itulah Max Verstappen. Nah terus si Oscar langsung kayak noleh gitu, langsung apa sih? Kayak lu aja skill issue kayak gitu. Toh gue bisa nyalip juga. Sumpah ada guys, kalian cari di internet ada videonya. Waktu diwawancarain kemarin, literally Oscar Piastri kayak apa sih ini orang kayak gitu. Iya, battle-nya sama kok, Verstappen ke Piastri sama ke Norris sama, difference-nya sama, bener nggak bohong dah. Verstappen tuh template. Kalau kalian lihat postingan F1 Speed, kalau nggak perlu lihat postingan F1 Speed, kalian lihat cara Verstappen defense itu template banget gitu, pepet lawan ke to your opposite side gitu. Misal Verstappen di inside ya lawannya dipepet keluar, kalau Verstappennya di outside lawannya dipepet ke dalam gitu kan, sampai lawannya making mistake. Yang mana kalau kalian lihat overtake Piastri ke Verstappen kemarin, Piastri ngelakuin itu ke Verstappen. Jadi kayak Piastri itu kayak udah tahu gitu loh template Verstappen ini gimana. Norris tuh butuh salip-salipan yang salip-salipan yang standar di DRS. Itu Norris tuh. Kayak kemarin kan, ya kemarin Norris nyalip Verstappen di DRS yang kedua. Nyalip template. Nyalip template gitu kan. Jadi dia battle, ya Norris kayak jiwa battle-nya tuh kurang lah Norris lah. Nih. Mengandalkan itu ya. Yo.
Side eye, Apa sih side anjing? Apa sih anjing? Apa Gimana sih? sih? Naon aing ini? Naon sih? Jadi Naon sih ya? Naon sih? oke, ini menarik ya guys, karena sekali lagi Lando menurut gua, tapi gua bisa paham sih jadi Lando tuh berat guys, karena pertama dia adalah orang yang dituakan di McLaren kasarannya gitu. Sementara sekarang ada bocil baru kemarin sore nih udah ngalahin rekor dia gitu, udah ngalahin kemenangan dia di McLaren gitu kan. Jadi gue paham sih sebagai Lando pasti ada pressure tersendiri lah untuk bisa membuktikan bahwa gue tuh jago gitu loh apa. Biasa kan apalagi orang bule kan apa-apa mental health kan. Jadi Iya lagi. Harusnya Lando tuh hire manajer mantan pembalap. Udah ikutin Oscar aja tuh. Oh, ya. iya bener sih. Iya, Asli. Kayak didikan Weber. Tapi siapa? kan. Didikannya keras. Oscar masalahnya enak sama-sama Australia gitu loh. Ada alasannya gitu. Kalau Lando siapa? Tapi nggak ada- Hamilton masih nggak ada sih. balap. Enggak ada sih Pak. Pembalap Inggris semuanya Hamilton soft masih aja. masih balap Hamilton. Button halus mainnya. Siapa lagi? Nggak ada yang Inggris tuh Iya, main Inggris siapa? halus cuy. Iya. Tapi Lewis halus. Ya, Siapa at least- lagi? Vettel ya. at least cari siapa? Mungkin Vettel karena ada Mark Webber gitu kan. Jadi kayak Vettel Ya. di satu Iya. tim. Vettel versus Weber. Vettel oke lah. Boleh Ya, lah. At least mungkin kayak bakalan Menurut gua dia nggak kayak perlu manajer sih, Pal. Lebih ke hungernya butuh- bakalan kebantu. Lebih kebutuh mentor aja sih. Bukan manajer. mentor Iya, aja lah. mentor, manager. bener. At least perlu driver senior yang bisa kasih tahu apa kayak fokusnya di mana gitu loh. Kayak Iya. karena kalau kita lihat Piastri sekarang gitu, Piastri sekarang I'm pretty sure di balik layar itu Mark Webber pasti oke. Ini di balapan ini kamu kayak gini. Aku sebagai mantan pembalap ngasih input gini. Itu jujur ya kalau secara logika di atas kertas itu pasti bakal bantu banget, bakal bantu ngelift nyemangatin dikit, terus juga kayak ngangkat beban juga gitu. Terus kayak nggak perlu overthinking kebanyakan gitu, karena kalau Iya. kita lihat sekarang tadi Mike bilang gitu kan, Lando mental health berarti ada bisa dibilang banyak beban di pikirannya. Kalau misal ada mentor mantan pembalap yang nggak perlu Inggris juga gitu kan. Nico At least- Rosberg. Ya mungkin Rosberg. Mungkin Rosberg aja perlu bakalan perlu psikiater anjir. ya I mean di F1 ketika kalian mau Oh, ketika mentalnya kalian emang mau- harus Oke, Harus lain banget. apa? Nge-lag dia anjing. Oke, terus. kalau mau dulu harus mental baja lah bisa dibilang. So ya Norris harusnya at least kayak jalan paling bener, entah ambil orang kayak siapa namanya yang mbaknya Lewis tuh, Mbak-mbaknya Oh, Lewis, iya. Angela. Angela. Mbak-mbaknya atau Lewis. mentor karena lupa anjir. Oke. Oh ya karena sekarang Norris Tapi Pak, pace-nya ada, cuma tinggal minta Web- something. lu pikir itu enggak? Lu pernah ngira enggak Weber tuh pernah bilang, lu jangan pernah peduli sama teman lu babat semua. Pernah nggak dibilang gitu ke Piastri kira-kira ya? At some point iya sih. Iya nggak sih, pernah nggak sih? Karena sekarang udah lagi leading championship kan. Karena kita lihat beberapa balapan ke belakang itu pokoknya intinya Piastri itu kayak mulai ruthless. masalahnya I mean, ini di satu media nih. masih gitu-gitu aja. Kita belum pernah ngelihat battle keras antara ruthless Piastri gitu. sama Norris, guys. Jadi kita belum tahu gitu. Iya, kita belum lihat. Kita belum lihat. Itu kayaknya itu bakalan terjadi sih. minimal banget, Mike. Mungkin terjadi sekali dua kali, tapi karena kalau kita lihat McLaren musim lalu dan sekarang ya kemarin di Australia gitu kan, tim ordernya kan kencang banget tuh. Kayaknya itu agak susah terjadi, dan Iya buat sih. ngelihat form sekarang nih, entah Piastri bakalan jauh banget di depan atau Norris atau sebaliknya gitu. Jadi kemungkinan mereka battle ya mungkin di quali doang. Karena ketika Padahal di ya, race Padahal kemarin kemarin itu ada guys. yang ganggu. Kemarin itu padahal Oscar Piastri itu P4 di quali loh. Harusnya secara raw pace itu kencengan Lando guys ya. Kalau kita berkaca di qualifying ya.
Cuma ya itu tadi di balapan, sekali lagi balapan tuh beda guys ya sama qualifying. Ada unsur battle, ada unsur ban, ada unsur saving fuel, saving IRS, macam-macam gitu yang bisa membuat faktor kencengnya seorang driver di dalam balapan gitu ya. Itulah yang kemarin ya mungkin ya kita semua sepakat kalau Norris masih kurang lah ya compare sama Piastri. Jadi let's see, belum terlambat ya untuk Lando Norris bisa kembali ke jalan yang benar. Ini poinnya nggak Masih terlalu jauh. belum ronde 10 anjir. Belum Perjalanan benar anjing. Karena gue yakin Lando juga pasti pengen juara dunia duluan dong daripada Oscar gitu kan. Tentu. Ini Oscar duluan yang juara dunia sih lucu banget ya. Ini Lucu bocil kemarin 3 tahun lalu di Alpine loh. Tiba-tiba Jurdun guys. Keren banget gitu kan. Iya, kayak Vettel sama Weber dulu kan Weber mimpin championship tuh. Tahu di ending Vettel yang juara dunia. Padahal kan Vettel anak baru saat itu. Nah, Weber enggak mau Piastri begitu cuy. Asli. Duh, nyesek. Gak pernah Jadi leading Norris. padahal Vettel itu lebih gila Iya. lagi itu. Jadi nggak let's see. mau. So far kalau seperti ini terus 75% menurut gue Piastri gak akan Jurdun. Tapi let's see ya. Semoga seru. Semoga Oscar Piastri juga tidak terlalu imba-imba banget. Kemarin kalau kita lihat secara pace sangat-sangat imba McLaren ya. Sangat-sangat imba banget. 30 detik di depan Russell. Jadi let's see besok Imola bukan sirkuit yang banyak lurusannya. Kalau kemarin Miami kan lurusan banyak. Jadi mungkin superior mobilnya McLaren. Tapi besok Imola tikungan semua. Mungkin Dirty Air akan bermain juga di situ. We'll see. Tergantung ininya lagi ya, quali lagi teman-teman ya. Qualinya kalau misalnya McLaren bisa nail the qualifying ya. Kalau start 1-2 McLaren di quali ya udah kayaknya ya kabur juga sih gitu kan. Tapi let's see, kayaknya nggak mungkin Max membiarkan McLaren tetap mudah ya untuk apalagi Ferrari mungkin. Antonelli Ya, Antonelli juga. itu mulai panas coy. Bahaya coy. Antonelli. Ferrari juga bawa upgrade di Imola ya. Apalagi ini kan Italia. Hey, Antonelli home Grand Prix bro. Ya Antonelli home Grand Prix. Ferrari juga home Grand Prix coy timnya. Timnya. Jadi let's see. Ya gue gak berharap banyak sih ke Ferrari. Tapi harusnya mungkin ada something lah. Ada something. Yuk Ferrari menang 1-3, let's go. Gak perlu menang. Pole doang dah gak apa-apa. Pole doang menang kagak ya udahlah gitu. Pole doang, pole dulu gitu. Ayo Atau kita Sabtunya merayakan ya. At least Sabtunya kita merayakan gitu kan. Masalahnya sekarang ada perayaannya. Sekarang Leclerc dijuluki El Jumat gitu kan. Jumat dong jagonya. Jumat lagi. Iya bener lagi aja. Iya lagi. Dulu Pol doang udah bagus. Sekarang turun ya. Sekarang El Jumat gitu kan. El Jumat. Jumat doang gitu. Polo sekarang mah polo boro-boro anjing. Ya, ngomong-ngomong Red Bull juga melakukan kesalahan di sprint race ya di pit stopnya. Gak tahu kenapa keburu-buru amat ya. Padahal di belakang itu dia gak lagi undercut siapa-siapa. Gue juga gak paham kenapa harus buru-buru dilepas gitu ya. Jadi ya itu, tapi itu salah Red Bull bukan salahnya Max Verstappen guys. Salah Red Bull. But di race-nya oke lah udah bener. Di race-nya aman. Pit stopnya kemarin juga kenceng, not bad. And ya kayaknya Yuki juga GG kemarin ya kita Iya keren. Yuki kemarin bisa finish. Yuki itu kemarin poin hampir gak poin karena 5 detik penalti. Kemarin waktu finish dulu tuh. Saya ingat gua ya? 0,1 sama Isak Hajar. Jadi Isak Hajar di belakangnya Yuki itu 5,1 detik. Untungnya masih ada 0,1 ya. Jadi masih dapat Yuki ya. Berarti untung itu. Akhirnya second Red Bull dapat poin guys ya, akhirnya. Yes. Setelah sekian lama. Harus diapresiasi guys, Yuki Tsunoda ya. Yuki. Jadi kita lihat nanti di Imola. Imola ini sirkuit yang harusnya Yuki juga sering testing juga, ya kan? Yep. Ya, testing kan di Imola tuh Yuki tuh. Jadi AlphaTauri dulu tes itu mulu. Ya, harusnya maksudnya ini sirkuit yang lumayan Yuki udah kuasai lah. Jadi let's see performanya ini semakin banyak mobil-mobil yang kenceng. Semakin sulit Ferrari di depan guys. Karena teori harusnya Ferrari semakin di depan loh. Harusnya Ferrari semakin kenceng gitu kan. Ini malah kejar lah. Iya berarti emang gak jelas gitu kan. Sok-sokan pakai mobil baru tuh. Fred Vasseur tuh gak jelas gitu kan. Fred Vasseur. Gue gak ngerti tuh orang arah upgrade-nya kemana. Kesini kagak, kesitu kagak, race pace kagak. Mereka punya Leclerc sama Lewis gitu. Mungkin mereka
Ya mereka sama-sama suka mobil oversteer, tapi mungkin gayanya tetap ada bedanya gitu kan. Jadi Iya. ya kita nggak tahu internalnya gimana untuk Ferrari karena kemarin ya kita lihat juga Ferrarinya wawewo gitu kan, strateginya nggak paham gua, terus pace-nya juga karena pace-nya mirip-mirip jadinya bingung gitu kan, mau minta, maksud gua gini kemarin siap. tuh kan oke lah kita yang paling parah itu kan tuker-tukerannya Ferrari tuh yang paling parah tuh Swap. swap-swapnya Ferrari ya kan, itu paling yang kemarin menjadi obrolan lah gitu kan. Nah kemarin Lewis udah minta nuker. Pertama Lewis Hamilton itu yang minta pit stop ban soft di sprint race guys ya. Ketika hujannya kering, dan itu si Ricardo ya pokoknya pit crew-nya atau engineer-nya Hamilton itu bilang pit for medium guys. Terus Hamilton maksa, enggak soft. Dan beneran softnya bener jadi bagus. Langsung bagus Nah itu. masalahnya 6 lap dimasukin ban medium tuh gimana? Gue gak paham juga, Cok. Sisa 6 lap loh. Sisa 6 lap masuk ban medium, guys. Gue aja main game F1 juga gak mungkin bakal mikirin ban medium tuh 6 lap anjir. Gila. Nah, itu pertama ya. Kedua, kemarin Lewis Hamilton udah minta. Ini gue ya oke mintanya biasalah pembalap-pembalap gengsi minta tuker. Jadi bilangnya kan gue di belakangnya Leclerc nih ban gue jadi overheat nih atau apa tuh kemarin bilangnya karena kan ban gue medium nih strateginya beda ngabisin ban. Dan bener itu gue setuju dan memang harusnya di swap langsung gitu. Iya. Dengan catatan oke, targetnya gue denger Fred punya rules ternyata di Ferrari. Rules di Ferrari adalah siapapun yang start di depan ya dia berhak yang mendapatkan prioritas di depan. Ya oke, itu gak apa-apa gitu. Tapi ya bisa kan lu tuker dulu. Kalau endingnya Lewis gak ngejar Kimi, ya tuker balik. Kayak akhirnya kan tuker balik kan akhirnya kan. Gitu. Jadi Tuker balik. kemarin tuh menurut gue telat aja nukernya. Terlalu lama gitu loh. Harus sarkas dulu Lewis Hamilton. Di Cina gue tuker nih. Di Cina gue tuker loh gitu kan. Terus kata Ricardo, oke. Kita akan tuker gitu kan. Jadi ya itulah yang ngeri. komunikasinya doang yang menurut gue apa ya, engineer Ferrari dari dulu nggak pernah bener sih guys menurut gue ya. Terus ada gue lihat juga di threads di sosmed rekaman ketika Lewis Hamilton lagi battle sama Ocon. Kemarin ada kan momen Lewis Hamilton tuh ngejar Ocon, ngejar Ocon gitu kan. Itu radionya berisik banget si Ricardo-nya guys. Pencet inilah, pencet itulah, terus Hamiltonnya ngamuk guys. Weh, jangan ngobrol sama gue pas gue lagi battle anjing katanya. Seriously, Hamilton ngomong kayak gitu guys. Jadi ganggu parah. Ganggu guys. Ya itulah yang gue nggak tahu ya apakah karena kan Ricardo juga udah tua kan si engineer-nya. Apakah kadang-kadang orang tua itu kan punya idealismenya sendiri. Gue biasanya kerjanya kayak gini nih biasanya nih. Nah dia lakuin itu terus gitu. Dia gak mau beradaptasi. Karena kan lain driver, lain perlakuan gitu. Lain treatment gitu kan. Kayak mungkin dia sama Carlos Sainz gak masalah mungkin gitu kan. Diobrolin ketika lagi battle gitu. Nah Lewis gak bisa digituin gitu kan. Jadi mungkin itu yang beda dong. Chemistry-nya lah masih belum dapet ya. Chemistry-nya tuh masih. Tapi ini udah balapan ke-6 gitu kan. Masa sih lu masih hal-hal sekecil itu loh masih gak bisa. Orang lagi battle diobrol-obrolin, pencet K1, pencet K2. Anjir, bingung anjir. Orang kita lihat dikira Lewis baru nyetir mobil anjing. Iya anjir, udah kayak kasih rookie. Tutorial anjing di kali Jordan dikasih tutorial Iya, gitu. Gue kalau jadi Lewis, gue masuk pit stop, gue parkir di sebelah Ricardo, lu yang nyetir sini, lu yang nyetir. Lu iya benar. Lu nyetir sini. Nyetir mana anjing? Tadi Sini lu anjing. Lu setir tuh mobil blok. Backseat lu tahu kayak orang main di backseatin kan ngeselin ya. Kayak kita main CS atau kita main PUBG terus kayak ada teman kalian di Discord yang nontonin kalian kayak itu kan keselin banget gitu kan. Udah lu diam main aja sendiri. Gitu. Udah lu main sini gitu kan. Gue yang nyetir blog gitu. Udah lu nyetir aja gitu. Jadi itu guys ya. Menurut gue Ferrari akan susah untuk bisa menjadi tim yang solid kalau orang-orangnya belum diganti ya. Itu iya betul. Hard kepercayaannya tidak ada. Hard truth menurut gue. Jadi
gak akan bisa, kecuali somehow mobil yang lain jelek terus upgrade-nya fail semua, Ferrari kenceng, nah itu mungkin maksudnya harus ada keajaiban yang bisa membuat Ferrari itu bisa di atas. Tapi kalau dengan tim yang seperti ini dengan cara yang normal ya kayaknya Ferrari nggak akan bisa ada di tim papan atas. Lu lihat William dah, nggak usah jauh-jauh dah. Lu lihat Williams ya di tangan James pelan-pelan naik bro gitu naik kan. gitu. Ya kan. Carlos Sainz mengayami Hamilton kemarin gitu kan. Sampai Hamilton bilang gimana lu suruh gua kasih lewat Carlos Sainz juga nih gitu kan. Di Rico bro, anjing cuma nggak masih nggak kena ya tapi Di kepercayaan dive bomb sama Carlos Sainz di akhir dulu gitu. Iya anjing. Anjing di dive Tidak, bomb. Gila, tapi itu Lewisnya gila. nggak ngasih, parah sih. Gue sih jadi Carlos juga minggir lu anjing. Matane, Cok. Ya Weh. gak boleh lah itu dive bomb. Gak boleh anjing. Enggak. Itu Carlos Sainz yang salah. Boleh. Gak kasih. Carlos Ini kan, boleh begitu Carlos, kamu the best. Mindset rusak. Ini kan dia kalau balapan kan juga gitu masalahnya. Dia kalau balapan juga Iya, gitu nih. masalahnya. Gitu. There is a space. Karena Carlos bener, he move under braking bener, Lewis under braking parah. Under braking mana itu udah saatnya belok dia masih masuk orang gila Udah emang. lagi nikung anjing. Orang gila itu Carlos Sainz kemarin. Ya tapi overall Gila intinya ya asli. ya maksud gua Untung banget spin gitu. gua nggak bisa terima gitu sebagai fans Ferrari ngelihat Williams sekarang bisa ngimbangin bahkan melebihi Ferrari gitu. Ya kita bisa bilang kita kemarin bisa bilang bahwa William lebih bagus dari Ferrari, orang Albon P berapa? P5 ya kan? Albon P5 Albon, Leclerc P7. 5. Jadi ya udah Ferrari udah di Iya, bawah Williams gitu. Ya apapun terlepas dari strategi dan lain-lain ya, intinya kemarin William mengalahkan Ferrari udah titik gitu. Jadi Iya. no No excuse sudah. excuse. Ya setelah gua lihat-lihat dari kemarin ya ini udah acceptance gue sebagai tifosi guys ya. Gue udah gak bisa berharap Baru Ferrari itu balapan kenceng ke-6, gitu. guys. Gak bisa bro. Kalau Baru orangnya balapan gini-gini ke-6. terus. Itu bahkan Leclerc kemarin di kualifikasi bilang loh. Itu William ngalahin kita fair and square. Gue udah, menurut gue lap gue ini udah bagus banget. Tapi kita masih gak bisa ngalahin William gitu. Jadi Ngeri. dari situ aja gue udah kayak ngerasa anjir ya udah sih. Kalau Leclerc aja udah bilang gitu. Berarti kan ya oke, ini sekarang belum ada upgrade sih. Belum ada upgrade. Ferrari belum ada upgrade ya. Jadi ya oke lah gue akan kembali berharap nanti di Imola. Kita lihat apalagi ini Itali kan. Kita lihat lagi nanti performanya Kandang-kandang. gimana ya. Apalagi kemarin di Jeddah kan Leclerc juga barusan podium. Jadi ya sebenarnya gak parah-parah banget lah. Cuma ya mungkin ini bisa menjadi tamparan lah untuk Fred ya. Ini William udah ngalahin Ferrari. Dan apalagi Iya. komunikasi yang kemarin switch antara swap posisinya itu gitu kan. Iya. Semoga bisa Do something lah Fred. Ya, semoga bisa lebih bener gitu kan. Karena strateginya kemarin emang bingung ya. Hamilton di satu sisi pakai ban medium, lebih kenceng dari Leclerc. Leclerc pakai ban hard fresh yang mungkin masih belum sekenceng mediumnya Lewis gitu. Yep. Makanya oleh karena itu swap duluan. Karena kemarin swap 2 kali tuh ngebuang waktu 1 detik lebih loh. Karena kan kalau swap kan harus kayak Oh, iya. mundur dikit kan. Ketika kita udah deket nih sama Antonelli kemarin kan Leclerc mendekat ke Antonelli nih pelan-pelan. Terus si Lewis minta swap tuh. Nggak dikasih-kasih ya kan. 2 lap, 3 lap baru dikasih tuh. Oke, Leclerc nge-swap. Hilang 0,7 kemarin gue ingat-ingat. Udah hilang 0,7. Jadi balik restart lagi ngejar Antonelli-nya. Lewis udah deket nih. Tapi bannya habis. Minta swap lagi. Hilang lagi 0,7. Restart lagi ngejar Antonelli. Jadi kayak ya udahlah gitu kan. Telat bro, telat gitu. Udahlah. Lewisnya kayak lah swap lagi. Lu gak percaya sama gue buat ngejar Antonelli? Enggak. Kata engineer-nya enggak, gue gak percaya anjir. Lewis Ya, bro digituin. Makanya Anjir. jadi gak paham sih gue. Ya welcome ya Lewis, salah lu sendiri pindah Ferrari kata gue sih. Gak apa-apa duitnya itu Siapa loh. bro. Ada stres. Ya meskipun stres dengan berapa ratus juta dolar ya, cuman tetap 1 stres triliun cok. bro. Iya. 1 Iya, triliun. sama-sama. bro. Satu triliun. Bayar 1 terapis. triliun. Terapi. Kenapa terapis? Psikiat. Psikiater. Itu perlu juga tuh. Benar. Itu perlu juga tuh. Pak itu perlu ngarek? Perlu ngarek? Itu perlu juga ngarek? Terapis perlu gak? Terapis perlu juga nggak? Mental health. Mental health itu penting guys. Mental health. Perlu aja. Perlu ya, perlu juga ya. terapis gitu Rek. Terapis Perlu ya, perlu, perlu. terus psikiater perlu, semuanya. 1 triliun paling keambil 1
100 miliar juga masih 900 miliar bro. Iya. Masih tajir bro. Masih banyak bro. Kalau transplantasi otak jadi boleh lah gitu sekalian. Habis 400 jadi sisa 500. Oke, itulah ya Ferrari guys. Mungkin gak usah panjang lebar karena udah terlalu parah. Kita tunggu aja nanti di Imola ya. Dan Nggak usah panjang lebar. Gak usah panjang lebar, betul. William tadi kita juga udah senggol-senggol dikit. Performanya juga sangat bagus ya William. Dramanya aja sih paling kayak Carlos nggak seneng gitu kayak loh. Kok dia nyalip gua kan lu bilang dia nggak bakal nyalip. Kemarin gua bantu dia loh gitu kayak. Iya gitu kayak kurang. Kok dia nggak bantu gua balik fairnya. gitu loh. Iya gitu aja rasanya sih kayak. Ya masalahnya kalau misalnya Albonnya lebih kenceng gimana masa? Ya kayak kemarin Ferrari Hamilton Leclerc, kalau Hamiltonnya lebih kenceng masa Iya. disuruh diduduk terus di belakangnya gitu, ya kan? Malah kita hilang gitu. Jadi emang losing F1 itu, malah. iya kan? Emang F1 ini tricky guys ya. Kayak pembalapnya lu tuh kali ini lebih kencengan Albon nih Sainz. Bisa gak lu terima aja gitu? Fair Ya kan lah. siapa tahu di Iya. track Itu lain yang tidak nanti. bisa diterima. Siapa tahu di track lain kan lebih kencengan Sainz nanti kan nggak tahu gitu kan. Jadi ya tim Ferrari sama William sama-sama masalahnya di tim ordernya lah ya, sama strateginya tim order. But ya gue nggak bisa ngelihat Ferrari 78 nih apa-apaan ini. Apa-apaan nih 78 weh. Gila. Hamilton konsisten di 8 ya beberapa race. Iya aja. Udah memetakan 8 aja ada apa sih 8? Iya. Jangan menangnya bulan Agustus kita guys. Tapi Agustus kan summer break. Enggak, manifestnya Hamilton tuh kan WDC ke-8 tapi malah jadinya finish P8 terus. Betul. Oh dia tuh doa saya mau yang ke-8. Tapi dua-duanya kurang spesifik, bener kasih ke-8 tuh. Iya kurang spesifik doanya. Yang ke-8. Aku mau jurdun ke-8 dong, harusnya gitu. Iya, Bukan kayak jurdun 8 mulu ke-8. finishnya gitu. Nah, itu Astagfirullahaladzim. kurang ya. Doanya ayo lagi Hamilton ya. Oke, Ayo lagi. sisanya kita nggak bisa bahas kayaknya. Mercedes apa yang bisa kita bahas guys? Mercedes Kimi gimana Kimi? Tung-tung sahur tuh. Oh iya, Doing tung sahur nothing sih. podium ya. Bener, dia Doing nothing podium guys ya. Gila. Diam-diam Thor P3. Messi Oh, oke lah. gila. Messi tuh tahun ini Lumayan tuh berarti dia kan. dianggap mobil yang apa ya? Yang di saat momen yang di depan tuh lagi kacau, dia tuh selalu siap di belakangnya buat ngambil gitu tuh. Bagus Dia itu. tuh harusnya kayak Ferrari selalu nunggu. Itu gimana kita expect Ferrari tugasnya gitu. Ferrari. Ternyata tugasnya Mercedes. Ferrari lah Williamnya tidak bisa guys ya. Even kalah sama Kurang William, memanfaatkan. kalah sama Racing Bull kadang-kadang. Emang lu motor Verstappen di Ferrari juga kagak bakal menang anjing. Kalau kayak gitu mulu ya. Sekarang yang di standing P4, Russell standing P4, skornya 93 poin. Max Verstappen di Wow. P3 99 poin, cuma selisih 6 poin doang Russell sama Max. Lando 115 teman-teman. Oscar Piastri 131, jadi selisih 16 poin Wah. Lando sama Oscar ya. Jadi ini udah lumayan ada gap Beda yang 28. cukup signifikan nih antara Lumayan Oscar ya. dengan Lando nih ya, walaupun 16 poin tuh nggak terlalu jauh sih. Tapi tetap aja udah gue jadi Lando tetap bergetar gitu ya. Anjir, Warning 16 poin nih. gitu. jauh lah. Menangnya udah hat trick cok in a row lagi Piastri apa tidak? Piastri di tahun Kolak ini itu. udah menang 4 kali teman-teman ya. Dari 6 balapan 4 kali menang. Duanya satunya Lando, satunya Max. Sisanya Oscar guys ya. GG. Jadi mana Oscar. Australia sebenarnya bisa menang cuma gara-gara team order. Jepang Iya, sebenarnya pelarangan. bisa menang cuman gara-gara team order lagi, tapi pas dia dilepas menang semua. Emang. Orang gila. Berarti tandanya apa kira-kira? Tandanya apa? itu tandanya? Kira-kira itu si nomor 4 enggak jadi deh. Nanti gue hujat lagi. Kemarin gue hujat lagi, gara-gara ini channel fans Verstappen nih apalagi Dims tuh kayak dibilang fans Verstappen bro. Abis lu. Dibilang fans Verstappen gue aja Cek gue kopi pasta guys. Bener. orang Cek kopi pasta. orang nonton klip doang kali setengah nih. Oke, jadi ya itulah guys Di ya. crop. Mercedes diam-diam menghanyutkan terutama Russell ya. Russell itu Yeah. udah 4 kali podium teman-teman di 6 balapan ya. 4 kali podium guys. Jadi sangat- Musim lalu Piastrinya papan tengah. juga. Piastrinya papan tengah. Piastrinya papan tengah. Piastrinya ya. papan tengah cok. Iya. Russell Iya. Rasa 4 kali musim ini. 4 kali coy musim Dari ini. 6 balapan. Iya. Tahun lalu
24 balapan dia podium 4 kali juga, tapi dari 24 balapan. Nah, ini sekarang udah 4 kali Benar-benar podium. peningkatan ini. Ini Russell juga masih bisa Tapi ya, nyuri. Race of the Midfield. Russell juga masih bisa nyuri Jordan guys ya, karena Ya Jordan Russell ternyata Betul. gara-gara finish podium terus. Konsisten. ketika Bisa loh. bisa aja ketika Bisa, Norris, bisa aja. misalnya Norris sama Lando DNF gitu, entah karena apa, Russell Norris sama Lando nggak DNF menang ya. tapi podium gitu, aman loh. Kayak Kimi anjing. GG. Oke, Bisa jadi. Jadi kayak Jadi, 2010. Paul. itulah Miami dan kita akan istirahat 1 minggu teman-teman sebelum kita ke Imola. Yes. Jadi Triple para- header lagi gak sih? Triple header lagi. Jadi at least tim-tim akan ada waktu ya untuk bisa mengupgrade mesin-mesinnya Diri. nanti, mengupgrade diri mereka. Ya kan? Tadi Ferrari. Itu biarin lah. Ya berarti kita Ferrari ada upgrade Imola. marketing. Bentar, gua cek dulu. Kita triple header yang jelas. Imola, Monaco sama Spain. Imola, Monaco, Betul. Spain. Oh ya benar. Iya Yes. betul. Apa Imola, lagi Monaco, tahun Spain terakhir, dan guys? semuanya jam 8 Tiga malam track yang guys ya. satu Aman, beda. aman. Semua jam 8 Jam malam. sehat lagi guys, jam Jam sehat, aman. Jam sehat. Jadi aman. Kita akan tunggu aja nanti akan seperti apa di Imola terutama karena ya kita akan lihat apakah Ferrari akan bounce back karena itu yang bisa kita headline ya. Kalau McLaren kita udah pasti kenceng lah ya, McLaren udah pasti kenceng gitu kan. Jadi we'll see akankah ya kan. Kita akan lihat akankah Ferrari bisa bounce back yang katanya di Imola dia akan upgrade. Dan kedua kita juga punya Kimi Antonelli yang katanya Toto, lu kemarin di Miami lihat Kimi Paul itu baru track yang dia nggak bisa kata Toto. Nanti di Imola lu lihat Anjay. gitu. Kata Toto gitu. Track yang dia Anjay. pernah nyetir. Kemarin kan dia gak pernah nyetir situ kan. Ya. Jabarkan semua nanti pas track yang dia pernah nyetir. Ya kan? Kemarin tuh ngeri sih Kimi emang bocah. nggak pernah nyetir Miami bisa pole guys ya. Nah nanti kita Iya lihat tuh. di Imola kan. Kita diperingati guys. Gue jujur juga penasaran Diperingati karena sama Fratelli di Dedi. Italianya bisa dari Kimi ya. Fratelli di Italianya bisa dari Kimi guys ya. Kalau Agak Kimi aneh ya, menang Itali Jerman kalau menang. Kombinasi yang gak pernah gue terpikirkan akan terputar anjir. Pernah deh Schumacher ya. Iya kedengeran lah. Maksudnya kedengeran Iya. lagi. Udah lama. Iya, gitu. bener-bener. Nggak- Lama nggak banget, ada anjir. Itali Jerman. Nggak ada ya tim Iya. F1 Belanda ya. Terus gue harap nanti mereka ngambil tim F1 Belanda ngambil driver Indonesia gitu. Jadi abis Indonesia terus lagu Belanda POC-nya ya kelihatan kentara. langsung vibes penjajahan guys ya terulang kembali. Iya coy. Aduh. Gak usah balap Indo di tim Jepang aja, di tim Honda. Nah, iya, itu Bang. juga sama. Sama Itu saja sama. guys ya. Oke, itu Imola ya. Imola we'll see. Mungkin prediksi-prediksi kecil tentang Imola apakah ada yang bisa berkembang. William gimana? Prediksi kalian? William lagi. William kalau kata gue bakal kurang lebih sama kayak Miami sih harusnya. Kurang lebih Apakah sama masih kayak bisa di atas Ferrari ya? Pertanyaannya itu. Apakah karena kan nanti Ferrari upgrade nih di Imola nih. menarik. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Gue kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu ya Ferrari Ya, kalau misalnya prediksi lu, upgrade di Imola. prediksi aja. Tebakan aja. Oh boleh tebakan. boleh. Malah mati. Bentar cok. Kita udah mati kamera gue. Bisa mati kamera lu. Oke. Iya anjir. Oke aman. Kalau kata gue sih bisa. Bisa. Atau bisa. Anjir, berarti ini di ya, atas bisa William di di depan. atas Ferrari ya, prediksi lu ya. Iya, anjir menarik nih. Sedih sih Ada gua upgrade sih. tapi gak terlalu ngefek gitu ya. Sampai di Imola William. besok William beneran di atas Ferrari sih gua ganti McLaren guys. Disappointed sih. Roll depan Mike, roll depan. Ayo ke McLaren. Ke Oscar lagi. Oke Dims, prediksi lu Dims sebagai tifosi nih ngelihat Williams yang sangat-sangat bagus gitu. Apakah di Imola besok Ferrari tetap gak bisa bagus atau bisa bounce back? Bisa bouncing purposing maksudnya. Wah, itu kelihatan lu di dan lurusnya ya. Anjir. Williams masih bisa lah. Upgrade-nya memang bagus banget anjir. Di tikungannya enak, lurusannya enak, remnya enak, kompetitif, bannya irit. Apalagi di Imola ini yang tikungan semua DRS dikit dah. Tinggal track position, main strategi aman udah, main parkir bis. Jadi Iya. prediksi lu William Bisa masih loh. lebih bagus. Masih lah, gue nggak ngarep apa-apa lah, masih lah. Guys, ini tifosi aja bilang gitu loh guys. Tifosi loh ini ya.
Gimana? Gue kemarin ngarep banget anjir di mana ya? Gue tuh ngarep banget di Cina. Gue kayak wah Lewis menang. This is it guys, this is it. Dihancurin coy pas balapan. Tai. Ya udah, Halus Nopal sih kalau di Imola kayak gitu. sebagai si paling netral nih. Kayaknya hasilnya nggak bakalan jauh sama Miami sih. Jadi kayak itu ya hasilnya tuh Williams Ferrari, Jadi Ferrari menurut gitu lu ya. gak top 5 nih? Nggak, dua-duanya nggak top 5 malah kalau menurutku. Karena ya Anjing. ya Gue sih, ketawa tapi sedih gitu gimana ya? Aku nggak percaya mereka dua tim ini di Imola besok bisa top 5. Karena Oke guys. ya Gila, Tolong gila, dicatat guys ya, 3 orang ini guys ya. Gua akan membela Ferrari nanti guys. Wah. Ini either jangan lupa gua loh, yang either gua yang akan dihina-hina atau mereka yang akan dihina-hina guys ya. Siap, klip kalau perlu potong. Udah ada 5 pembalap main nih, 2 McLaren, Verstappen sama 2 Mercy. Ya, anjing Ferrari juga ada. Itu. Ya itu nanti P5-nya Leclerc, Kimi-nya P6. Kemarin hampir kekejar loh Kimi loh. Cuma saking ini aja. Kemarin Kimi kan belum pernah balapan di Miami. Besok nih track masternya Kimi nih. Jangan salah. Iya lagi cowok. Tadi Masternya Leclerc juga bro. Iya, plus truknya master, mobilnya ngorok pak. Mana mau bawa lari. Oke guys ya. Menurut mereka bertiga, Ferrari tidak akan bounce back guys ya, dan akan di bawah top 5 minimal gitu kan. Maksimal. Gue kalau finishnya gue masih yakin top 6 sih. Top 6 masih bisa sih. Ya top 5 top juga five, top 5. gitu. Top 5. Top 5 masih top 5 masih bisa sih. 3 pun podium masih bisa. Nah berarti di atasnya William dong. Masa kalau lu bilang P3, William P2 gitu? Halo. Ya nggak maksudnya masih bisa. Ya bisa juga sih. Masih bisa, cuman kemungkinan kecil. Intinya kesimpulannya mereka bilang kemungkinan besar Ferrari besok tidak top 5 dan di atas masih bisa diceng-cengin sama William. Ya, di bawah William gitu ya. Kalau gua besok Ferrari akan di atas William dan akan bounce back di Imola dan akan podium guys ya. Anjing. Ya gue sekalipun gue guys catat ya, klip nanti kita akan kembali lagi ketika selesai Imola dan gue akan DNF gue akan ceng-cengin mereka bertiga kalau ini terjadi, tapi atau gue yang akan diceng-cengin kalau ini tidak terjadi guys ya. Let's see akan seperti apa ya. Oke, sekarang kita prediksi aja untuk Imola ya, Bapak Regi, silakan. Baik. Aduh. Gak bisa gue prediksi Aston Martin sekarang. Udah gak sudah tidak relate. Kejauhan mah kalau lu Rek. Iya, kalau gua naruh Leclerc bertiga masih make sense, Rek. Abis upgrade itu masih Aston, si burung-burung terbang itu sayap-sayap udahlah copot aja lah. Iya anjir. Jadi udahlah. P1-nya gue dukung Piastri lagi gak sih? Gila ya. Ya oke, make sense. Make sense lah. Piastri 1, 2 Verstappen. 2 Verstappen oke. 3 Tung Sahur. Asik. Verstappen 4, Verstappen 4. Norris mana Norris? Norris P5 ya. 5 aja. Ntar P2 Verstappen, P3 Tung Sahur, P4-nya siapa? P4-nya gua dukung Verstappen 2 kali Regi tadi disebutnya anjing. Oh iya lagi anjir. 4-nya Antonelli deh. 4-nya Antonelli. Wih. Shit. Norris P5. Lu Norris P5. Anjir nih gak masuk akal banget Norris di bawahnya Antonelli guys, tapi ya let's see. Ada mistake kali. Wah, itu gue ngarepnya gitu sih. Oh siapa tau nge-lock terus kena rumput. Iya. Ayo push me off. Gitu ya. Push me off gitu ya. Cuma 1-2 aja ya. Oke, Dibs. Ya Regi push me off. Iya gitu. Gitu mulu sih Norris, gue muak ya lama-lama ya. Duduk. Ya udah, ayo Dibs. Sorry guys ya. Aduh, biarpun gue tadi bilang Leclerc Ferrari di bawah Williams ya. Aduh. Gue tetep ya keajaiban datang lah, safety car apa kek mau bilang beruntung kayak apa kek mau PSC ngepit gratis kayak Leclerc P3 make sense, masih make sense. Orang di jeda P3 dong. Di jeda P3 aja. Bisa. Kalau gue naruh P1 baru agak optimis.
P3 Leclerc, P2-nya Antonelli, P1-nya Piastri. Oh, it's a bold move. Wih. Anjir ini seru Lando sih. Norris mana, Kalau Norris? beneran sih seru banget sih. Oke, Nopal. Norris ya Pak menang, Pak. Ya kita kasih bumbu yang berbeda dikit ya. Tapi aku masih sama template McLaren 1, Norris 1, Piastri 2. Wih. Ya, Tiganya- make sense, masih tiganya make siapa sense, ya? make sense. Tiganya Antonelli. Masih make sense. Masih Ah, make dia sense. oke. Oke. Paling logis gitu. Ini kan prediction. 45 sama based 45. on Jat ini. 45. we've seen. Waduh, 45-nya 4-nya Verstappen, 5-nya Tung Sahur. Anjay. Berarti gak ada Ferrari guys ya dari podium Nopal ya. Ya, as asset. Ya, As benar. asset. Oke, Di bawah. gua P3-nya gue besok P3-nya Kimi. Oh, Hmm. udah Pak. 1, 2, udah. Beres. Ya guys, thank you for Nah, watching. ini ada lekreknya nih. Ini ada lekreknya nih. Ada lekreknya ini. Gue gak tahu dia di antara 1 dan 2 itu pasti Sabar itu. belum anjing. See you guys di episode selanjutnya. Di Hamilton episode 7. Dadah. Nomor 2 Hamilton 1 Ferrari. Sabar, Cok. P3 Kimi, P2 P2 P3 kan Kimi. Enggak. P2 Oscar Piastri P2. Satunya. Siapa? P1-nya Charles Leclerc. Anjing. Ya. Ya. Tahu kan setelah upgrade gitu kan. Make sense. Bener. Sebenarnya nggak ada yang nggak Efek mungkin. banget gitu ya. Gak ada yang gak mungkin. Kan juga Kemarin nggak pernah menang cedret. Monaco menang loh tahun lalu loh. Betul. Bisa jadi Who kan. knows? Bisa aja. Apalagi guys ingat Imola. Imola overtaking spotnya itu cuma turn 1 guys ya. Iya. Karena di DRS cuma di situ. Jadi kalau misalnya Iya. apalagi kalian tahu sendiri F1 tahun ini dirty area tuh parah banget gitu. Jadi besok Iya. yang perlu Leclerc lakuin cuma dia pole. Nah itu dulu tuh. Iya. Pole dulu tuh. Nah, Kalau dia pole ya harusnya bisa ya. Turn satunya tapi startnya tapi jangan jelek karena itu kan lurusannya panjang banget ya. Sampai ke turn satu McLaren ya. bisa itu tuh. Asal Aman, remnya aman, masih aman, aman, aman. masih dapet turn 1 harusnya oke. Tapi ya Iya. guys itu kan namanya gue prediksi Jangan kan gue bisa sama salah. Verstappen. Betul. Ya mungkin betul itu banget. harapan Mike ya. Harapannya. Kalau dia pole menurut gua dia pole mimpin dah parkir bis aja. Gua nggak peduli orang ngatain ya menang ngalang-ngalangin. Bodoh Tapi amat. Yang penting menang. Mana Yang ada penting yang menang. ngalang-ngalangin gak bisa lah F1 ya gitu. Yang penting menang. Iya. Tapi ya kemungkinan kecil sih guys memang kecil banget tapi gak apa-apa. Namanya prediksi. Masih ada. Iya. Ya, Kalau tahun prediksi ya. kalau tahun Siapa lalu, tahu. kalau tahun lalu kecil aja karena kecil banget soalnya. Iya. Sekarang kecil banget ya. Tahun lalu kecil, sekarang paling ya dia 1% doang lah besok ini. Iya. Prediksi Itu gue mah. kejadiannya. Mukjizatnya. Ya udahlah. Realistik aja. Tulis prediksi kalian guys ya, tulis prediksi kalian tentang Imola akan seperti apa. Coba tulis prediksi yang paling realistis versi kalian ya. Hmm. Boleh dijelaskan Ya, kenapa pasti. gitu ya. Oke, thank you so much. Itu aja hari dari kami. Semoga menghibur, semoga bisa menemani makan kalian ya, tidur kalian seperti biasa ya kan biasanya gua Boker- nonton sambil boker tidur. kalian. Boker kalian boleh juga sambil boker ya. Dan ya, semoga cukup dan semoga gak ada yang kelewatan karena di Miami kayaknya kita udah bahas satu-satu. Top Oke lah pas. bottom 10-nya kita gak bisa bahas karena emang gak ada apa-apa teman-teman ya. Dari Hajar sampai bawah. Rookie-nya soalnya DNF semua juga. Kecuali Isa paling Kadir dan satu, Kimi. paling satu. Apa Itu tuh? doang paling kemungkinan Jack 2 diganti sama Oh iya, Jack Duhan Colapinto. ganti Colapinto. Nunggu Ya, doang, itu- mana aja lah. Itu Alpin. kita bahas another time lah ya. Karena itu kayaknya Mas kalau Alpin. kalau kita bahas panjang sih itu. Tunggu sampai Bobrok Hirwiko itu ya. manajemennya itu. Iya. Tapi kan kemarin masalahnya udah leak kan si perdana mertinya Ya, yang, yang keceplosan. keceplosan itu Argentina. atau Argentina sponsor atau siapanya itu loh yang bilang nanti FF. Imola Sponsor, gitu kan. sponsor. Sponsor ya. Oh, Nah, itu. uang. Jadi Ngajar itu. ya gimana ya, apes juga sih maksudnya kayak apa ya, universe juga tidak mendukung Jack Duhan stay gitu kayak kemarin DNF gitu kan, kayak tidak didukung aja sama universe, harusnya kan finish normal gitu kan. Tapi kemarin enggak gitu. Jadi Gitu ya.
Ya, yang akan lucu kalau Disayangkan. Colapinto lebih jelek dari Duhan ya, itu nggak akan lucu guys. Ya. Itu Puncak siapa lagi, komedi. itu puncak komedi. Tapi ya Iya tuh. kita nggak tahu karena kemarin di William juga Colapinto juga masih nabrak-nabrak juga kan kemarin waktu di William gitu. Jadi Iya untuk di Williams. kita nggak tahu nanti akan seperti apa. We'll see. Karena ini fansnya Argentinanya sih yang gila coy. Gila Betul. itu Jack Duhan di postingannya Alpine komennya ditutup loh di Instagramnya. Iya. Karena orang-orang yakin pasti kayak langsung di swarm tuh sama Argentina Colapinto tuh kan. Gila orang Argentina. Mirip Parah sih. kayak kita ya. Iya, mirip netizen Konoha ya ini ya, Mirip lah. Argentina ya. Iya betul. Konoha, Betul. Konoha. Indo mah baik-baik guys. Baik-baik bro. Parah. Oke, guys Parah. itu aja sekali lagi. Thank you so much. Jangan lupa like, comment, subscribe, bantu Evan Speed ke 200.000 subs. Dan mampir ke channel kita semua. And tulis prediksi kalian atau apapun itu. Pendapat kalian juga di kolom komentar. And see you next time di setelah Imola guys ya. Bye-bye. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye-bye.